Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Madhab Hakim. Nah, kali ini kita sudah pada part yang keempat di MTCNA. Nah, pembahasan kali ini itu berjudul IP address dan subnetting, teman-teman. Nah, pada pembahasan kali ini itu ada beberapa materi yang akan saya bahas seperti pengenalan IP address dan subnetting, IP public dan IP private, classful dan classless addressing, dan materi yang lainnya, teman-teman. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Nah, suatu perangkat yang ingin terhubung dengan perangkat lain, baik itu menggunakan wired maupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkatnya. Nah, identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Nah, jadi pada saat kalian ingin menghubungkan kedua device atau perangkat, itu pasti memerlukan yang namanya nama atau pengalamatan pada setiap perangkatnya, teman-teman. Nah, nama atau pengalamatan itulah yang dinamakan IP address. Nah, pada IP address itu ada yang namanya subnetting. Nah, subnetting adalah proses pemecahan sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network yang jumlah hostnya lebih sedikit. Nah, teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak terbatas oleh kelas IP atau classes A, B, C yang sudah diatur. Nah, jadi lebih jelasnya lagi nih, teman-teman. Nah, saya ini mempunyai sebuah router, dan router tersebut saya ingin hanya beberapa IP yang saya gunakan, dan IP address-nya itu kelasnya kelas C. Nah, pada kelas C kan memiliki host yang banyak ya, teman-teman. Nah, jadi saya ingin menggunakan hanya beberapa IP address yang saya gunakan, lalu saya menggunakan protokol yang namanya subnetting. Nah, subnetting ini berfungsi untuk memecahkan sebuah network. Nah, jadi pada kelas C kan banyak. Nah, kelas C itu, jadi saya menggunakan subnetting agar bisa mengatur yang namanya router tersebut hanya beberapa IP yang bisa digunakan dalam kelas C, teman-teman. Nah, jadi itu. Nah, kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu materi IP address private dan juga public. Nah, jadi pada IP address itu memiliki dua jenis, teman-teman. Yang pertama, IP public. Nah, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan juga bisa diakses dari mana saja. Jadi kita akses facebook.com, youtube.com, dan lain-lain, maka secara tidak sadar kalian itu sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asal device kalian terkoneksi internet. Pada saat kalian device kalian itu mengkoneksi internet dan mengakses namanya facebook.com atau YouTube, itu kalian tidak sadar itu mengakses IP publik masing-masing, teman-teman. Selain IP public, ada juga yang namanya IP private. Nah, IP private biasa digunakan dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Nah, ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau disingkat NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan suatu alamat IP tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, jadi untuk IP private ini itu tidak bisa langsung berkoneksi atau berhubungan dengan IP public, teman-teman. Nah, agar bisa IP private dan IP public itu berkomunikasi, itu memerlukan yang namanya Network Address Translation atau NAT. Nah, NAT di sini itu bertugas untuk mentranslasikan IP private ke IP public dan sebaliknya IP public ke IP private. Nah, jadi jika kita menggunakan konfigurasi NAT dalam IP private, kita bisa menggunakan atau mengakses facebook.com.
melalui internet, teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu ada classful dan classes. Nah, IP address private, alamat IP yang digunakan pada jaringan local LAN. Jadi IP private itu alamat IP yang digunakan pada jaringan local LAN. Nah, sedangkan IP address public itu alamat yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya itu DNS Google, yaitu 8.8.8.8 dan juga 8.8.4.4, teman-teman. Nah, jadi untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang kelas-kelas yang ada di IP address, teman-teman. Di sini ada yang namanya kelas pada IP public, IP address public, dan ini adalah untuk kelas IP address private, teman-teman. Nah, di sini ada untuk kelas A pada IP public itu nilai kuarter pertama, atau di sini kayak gini, teman, yang awal. Yang awal itu bisa 1, berarti ini 1.0.0.0 sampai 127.0.0.0 atau 27, 255, 255, 255, 255, teman-teman. Nah, sedangkan untuk kelas B itu kuarter pertama atau angka yang pertama ini adalah 128, berarti 128.0.0.0 sampai 191.255, 255, 255. Nah, yang seterusnya juga sama, teman-teman. Nah, di sini untuk yang lebih umumnya kita gunakan untuk kelas A, B, C saja, teman-teman. Untuk D dan E itu hanya untuk eksperimen. Nah, ini ada juga subnet mask. Ini ada juga CDA atau biasa saya sebut prefix, teman-teman. Prefix atau jumlah host yang bisa digunakan setiap kelasnya. Nah, untuk kelas IP address private itu hanya ada 3 kelas. Nah, untuk yang kelas A itu IP-nya 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Ini berbeda ya, teman-teman, sama yang IP address public. Yang B juga ini, teman-teman, bisa kalian lihat di sini, yang C juga. Nah, jadi itu saja. Kita lanjut ke materi seterusnya. Untuk materi seterusnya ada kasus subnetting. Nah, pada saat kita melakukan yang namanya proses subnetting, itu kalian melakukan beberapa proses, teman-teman. Yang pertama itu menentukan prefix yang sesuai, lalu menentukan subnet mask, lalu IP network, IP broadcast, dan rank IP yang bisa digunakan. Nah, saya akan membuat contoh 3 kasus ini, teman-teman. Saya akan langsung saja ke kasus yang pertama, yaitu kasus 12 host. Nah, kita langsung saja ke kasus yang pertama, ada kasus 12 host. Kita yang pertama itu menentukan prefix-nya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, untuk menentukan prefix, kalian harus dulu mengetahui yang namanya 2 pangkat berapa yang melebihi 12, tapi tidak 2 pangkat berapa yang mendekati 12 tapi tidak boleh kurang dari 12, teman-teman. Nah, untuk 12 host itu yang mendekati 2 pangkat 4. Nah, di sini kita mengambil pangkatnya saja, teman-teman, untuk pengurangan prefix-nya. Di sini untuk cara mengetahui prefix-nya, kalian tinggal kurangkan 32. Kurang 2 pangkat berapa tadi, teman-teman. Nah, 32 ini adalah bit dalam jumlah bit dalam IP versi 4. Nah, 32 kurang 4 itu 28. Jadi kita bisa gunakan /28. Nah, setelah itu kita mencari yang namanya total IP.
pada total IP/28 itu kalian ambil saja jumlah dari 2 pangkat berapa tadi teman-teman, 2 pangkat 4 itu hasilnya 16. Kita ambil yang hasilnya saja. Jadi untuk prefix /24 itu total IP-nya 16. Nah, setelah itu kita menentukan subnet mask-nya. Untuk menentukan subnet mask, kalian cukup kurangkan 256 kurang total IP teman-teman. Total IP yang tadi teman-teman 256 kurang 16 itu 240. Jadi untuk subnet mask /28 ini 255.255.255.240. Nah, setelah kita menentukan subnet mask-nya, kita mencari yang namanya IP network dan juga IP broadcast teman-teman. Nah, IP network itu IP yang awal, sedangkan IP broadcast itu yang akhir ya teman-teman pada ranknya. Nah, IP network pada blok yang pertama itu kita awali dengan 0 dulu ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian bisa tambahkan dengan IP total IP di sini 0 ditambah total IP yaitu 16. Nah, untuk blok pertama itu tetap 0 dan kita tambahkan 16. Untuk blok kedua kita mendapatkan IP networknya 16, sedangkan yang ketiga itu 32, yang keempat 48. Nah, ini tinggal tambahkan 16 saja teman-teman. Nah, sampai 256. Nah, untuk IP broadcastnya kalian tinggal kurangkan IP network pada blok kedua dikurangi 1 saja teman-teman. Di sini 16 dikurangi 15 ya, dikurangi 1 itu 15. Nah, untuk yang kedua sama, kalian tinggal kurangi IP network pada blok seterusnya itu kalian tinggal kurangi 1 saja. Jadi untuk blok kedua pada IP broadcastnya itu 31. Jadi kita simpulkan untuk IP network pada blok pertama itu kan kita menggunakan IP yang ini teman-teman. Jadi untuk blok pertama itu 172.16.1.0. Nah, sedangkan IP broadcastnya itu IP 172.16.1.15. Nah, di sini IP network dan juga IP broadcast itu tidak bisa digunakan ya teman-teman. Jadi IP yang bisa digunakan itu antara 172.16.1.1 sampai 172.16.1.14. Jadi total yang bisa digunakan hostnya yang murni bisa digunakan itu 14 host saja teman-teman. Nah, kita lanjut ke kasus yang kedua, ada 60 host yang bisa digunakan. Nah, di sini saya menggunakan kelas A ya teman-teman. Di sini 10.1.1.x. Nah, yang pertama sama seperti yang atas, kita mencari prefix terlebih dahulu, kita kurangkan. Nah, di sini untuk pangkat yang mendekati 60 dan kurang atau lebih dari 60 itu 2 pangkat 6 ya teman-teman. Di sini 32 kita ambil pangkatnya dikurang 6 yaitu sama dengan 26. Nah, jadi untuk slashnya itu /26 untuk prefixnya. Nah, untuk total IP-nya 2 pangkat 6 yang tadi teman-teman itu 24. Untuk subnet mask-nya tinggal kurang 256 kurang yang tadi total IP yaitu 64 menjadi 192. Jadi subnet mask-nya pada /26 itu 255.255.255.192. Setelah itu kita menentukan IP network dan IP broadcast-nya. Ini pada blok yang pertama itu selalu diawali dengan 0 ya teman-teman pada IP network.
Setelah itu kalian bisa tambahkan dengan total IP. Kalian tambahkan 64, setelah itu kalian bisa tambahkan lagi 64, kalian bisa tambahkan lagi 64 sampai 256. Nah, untuk IP broadcastnya kalian tinggal kurangi pada IP network pada blok seterusnya teman. Kalian tinggal kurangi satu saja pada IP blok seterusnya, IP network pada blok seterusnya. Nah, untuk IP network pada blok yang pertama itu bisa disimpulkan yaitu 10.1.0. Salah ini teman-teman, maaf. Ini yang blok yang kedua teman-teman. Yang satu itu 10.1.1.0. Sedangkan IP broadcastnya 10.1.1.63. Nah, ini adalah IP network dan IP broadcast yang blok yang kedua. Nah, untuk ranknya itu ini adalah rank yang blok yang kedua ya teman-teman. Ini 10.1.1.1.65. Nah, ini IP yang bisa atau murni bisa digunakan, bisa kurangi. Nah, total IP yang murni bisa digunakan itu 62 host ya teman-teman pada setiap bloknya. Nah, untuk kasus yang ketiga ada 100 host. Nah, ini kita gunakan yang IP kelas C teman-teman, 192.168.1.x. Nah, kita mencari prefixnya lagi 32 kurangi 2 pangkat berapa yang dekat dengan 100 dan tidak boleh kurang dari 100, yaitu pangkat 7. Di sini 32 dikurang 7 itu 25. Setelah itu kita cari total IP-nya sebenarnya. Total IP itu 2 pangkat 7 teman-teman, itu sama dengan 128. Di sini kita menggunakan /25. Total IP-nya 128. Sedangkan subnet masknya kita tinggal kurangi 256 dikurangi total IP yaitu 128 sama dengan total IP. Jadi subnet mask pada /25 itu 255.255.255.1.28. Nah, untuk IP networknya itu dimulai dari 0. Yang blok yang kedua itu 128 dan juga IP broadcastnya 255. Nah, untuk IP network, ini IP network pada blok yang kedua ya teman-teman, 192.168.1.128, sedangkan IP broadcast yang blok kedua 192.168.1.255. Nah, sedangkan IP network pada blok yang pertama itu 192.168.1.0 dan IP broadcastnya yang terakhirnya 127. Untuk rank atau IP murni yang bisa digunakan itu berkisar antara 192.168.1.129 sampai 192.168.1.254. Jadi total IP yang murni bisa digunakan yaitu 120. Nah, jadi itu untuk kasus pada subnetting. Kita lanjut ke materi seterusnya. Dari selanjutnya ada konsep blok subnet. Nah, tadi kan saya sudah menyebutkan blok subnet teman-teman, tapi saya belum menjelaskan. Jadi untuk blok subnet itu berhubungan dengan IP network dan IP broadcast. Nah, untuk blok subnet itu diibaratkan seperti ruangan teman-teman, dan setiap blok subnet by default itu tidak bisa saling komunikasi. Untuk defaultnya, untuk setiap blok itu tidak bisa saling berkomunikasi teman-teman, hanya bisa satu blok saja. Jadi untuk blok pertama itu hanya bisa berkomunikasi antar blok teman-teman.
tidak bisa berkomunikasi untuk blok sebelah atau blok yang kedua. Nah, tapi untuk kumpulan PC yang berada di suatu ruangan atau dalam satu blok itu harus dikonfigurasi terlebih dahulu. Nah, kita lanjut ke seterusnya. Ada IPv4 delivery type. Dan di sini ada tiga tipe untuk IPv4 delivery. Yang pertama ada unicast. Nah, unicast itu mengirimkan data hanya ke satu PC saja, teman-teman. Di sini saya ibaratkan yang lingkaran-lingkaran ini PC ya, teman-teman. Nah, untuk unicast itu one to one communication atau saya mengirimkan data ke satu PC saja. Nah, sedangkan multicast itu lebih dari satu, teman-teman, tapi tidak semuanya, atau one to many communication. Di sini ibaratkan menyambungkan dua, teman-teman. Di sini ada yang masih belum terkirim, teman-teman. Sedangkan yang broadcast itu mengirim data secara semua communication, itu mengirimkan data ke semua PC yang terhubung. Nah, jadi itu saja untuk materinya. Kita lanjut. Yang seterusnya ada konsep switch dan router. Untuk switch itu mengkoneksikan perangkat yang satu network. Nah, jadi untuk perangkat-perangkat yang atau yang satu network itu kalian bisa menggunakan switch, teman-teman. Sedangkan router itu mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Nah, kan untuk berbeda network kalian menggunakan router saja. Nah, itu saja untuk materi IP address dan subnettingnya, teman-teman. Terima kasih kalian sudah menonton sampai akhir. Kita jumpa di part selanjutnya.